Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang cerita mistis. Cerita ini sangat menarik dan bagus banget untuk didengarkan. Baiklah, langsung saja kita simak ceritanya ya, yang berjudul Pesugihan Setan Slemet. Pesugihan jenis ini cara kerjanya mirip dengan tuyul. Berbeda dengan tuyul, makhluk bernama setan slemet ini sangat sulit untuk ditangkap. Konon perwujudan gaib dari setan jenis ini sulit sekali untuk digambarkan dalam wujud nyata. Selain itu, setan ini sangat sakti dan termasuk langka. Bahkan ada orang pintar yang berusaha menangkap dan membongkar rahasia gaib ini. Tetapi orang tersebut menemui ajalnya dalam perang gaib yang mengerikan. Kita simak saja sampai di manakah kemisteriusannya. Sebuah desa kecil yang termasuk dalam Provinsi Jawa Tengah ini memang tidak tergolong makmur. Namun demikian, untuk ukuran pedesaan tidaklah sudah tidak termasuk desa tertinggal. Hal ini bisa dilihat dari rumah-rumah mereka yang mulai meniru gaya rumah di kota. Listrik sudah masuk dan cara bertani pun mulai menggunakan alat-alat modern. Kalau dulu dalam membajak sawah masih didominasi dengan sapi dan kerbau, sekarang sudah menggunakan traktor. Organisasi pemuda juga sudah digalakan, seperti olah volleyball, sepak bola dan sebagainya. Sehingga walaupun desa ini kecil, namun terasa aman, tentram dan damai. Akan tetapi sekitar tahun 1995 yang lalu, desa yang damai dan tentram ini menjadi heboh dengan adanya isu tentang tuyul. Isu ini semakin senter ketika banyak penduduk yang mengaku kehilangan barang berharga, terutama uang. Bahkan waktu itu menjelang Lebaran, sehingga banyak para perantau yang pulang ke kampung merasa kehilangan uangnya. Isu tuyul ini menjadi semakin menyebar ke seluruh desa. Bahkan desa lainnya pun telah mendengarkan dan mulai dilanda ketakutan. Para penduduk desa mulai menerka-nerka siapakah gerangan yang mempunyai tuyul tersebut. Beberapa pemuka desa mengambil inisiatif mengadakan pertemuan untuk membicarakan bagaimana cara menangkap tuyul tersebut. Akhirnya mereka sepakat untuk minta pertolongan kepada Mbah Ronggo, orang pintar yang tinggal di desa tersebut. Mbah Ronggo menyanggupi permohonan para wakil masyarakat itu. Setelah beberapa waktu, ternyata usaha Mbah Ronggo tidak sia-sia, karena ia bisa menangkap tuyul tersebut. Setelah diadakan dialog antara Mbah Ronggo dengan tuyul tersebut, makhluk halus itu mengaku dirinya mengabdi kepada salah seorang di desa setempat. Bahkan makhluk gaib itu bisa menyebutkan siapa orangnya. Berikut ciri-ciri spesifik pada dirinya.
Setelah mendapat petunjuk tersebut, penduduk desa yang mengetahui ihwal tuyul itu mulai curiga dan menjaga jarak dengan Pak Yanuar, nama samaran, yang dipastikan sebagai pemiara tuyul tersebut. Sejak penduduk mulai menaruh curiga pada keluarga Pak Yanuar, mendadak keadaan desa kembali aman. Tidak ada lagi yang merasa kehilangan barang berharga, dan penduduk mulai berpikir mungkin Pak Yanuar telah menarik tuyulnya dari peredaran karena takut terbongkar rahasianya. Namun ketenangan ini cuma berlangsung sebentar. Beberapa bulan kemudian, penduduk kembali dibuat heboh. Di antara mereka kembali mengaku banyak yang kehilangan uang maupun barang berharga lainnya. Bahkan beras dalam karung pun bisa hilang secara misterius. Dan yang mengherankan lagi, di saat panen hasil pertanian, banyak yang kehilangan gabah dalam karung. Herannya sang pencuri sama sekali tidak meninggalkan jejak. Menghadapi kasus pencurian yang sangat misterius ini, penduduk yang kehilangan bersepakat untuk kembali minta pertolongan Mbah Ronggo. Setelah menerima pengaduan dari penduduk, Mbah Ronggo pun mulai melakukan ritual khususnya. Menurut pria uzur ini, kali ini sulit diprediksi setan jenis apa yang menghebohkan masyarakat desanya. Lewat aksi kejahatan misterius itu. Tapi yang mengejutkan, menurut Mbah Ronggo, pemiliknya masih orang yang sama, yakni Pak Yanuar. Mengetahui kenyataan ini, banyak penduduk yang menyimpan dendam kesumat pada keluarga Pak Yanuar. Penduduk dihadapkan pada masalah yang sulit karena mau menuduh langsung tidak ada bukti yang kuat. Sedangkan kalau hanya didiamkan saja, situasinya bisa bertambah runyam. Menghadapi dilema tersebut, akhirnya penduduk memilih menunggu saat yang tepat untuk membuka tabir tersebut. Penduduk desa mencoba melupakan kejadian-kejadian yang membuat tanda tanya itu. Namun lagi-lagi, salah seorang warga yang masih tetangga dekat Pak Yanuar kehilangan uang. Padahal uang itu rencananya untuk biaya kuliah anaknya. Namun uang tersebut rahib entah kemana. Dengan adanya hal itu, penduduk mulai was-was lagi. Sehingga tanpa dikomando banyak pemuda yang memata-matai keluarga Pak Yanuar. Di antara pemuda itu adalah salah seorang yang sempat memergoki kejadian yang sangat ganjil. Pada suatu malam di depan rumah Pak Yanuar, tepat di depan pintu pagar terdapat semacam sesaji, yaitu berupa ayam hitam dan ayam putih, nasi tumpeng dan kembang setaman.
Tak jauh dari tempat itu terdapat pula bekas bakaran kemenyan yang masih mengepul. Anehnya, beberapa hari setelah kejadian itu, mendadak istri Pak Yanuar berteriak-teriak seperti kesetanan. Hal itu tentu mengundang para tetangga untuk datang ke tempat Pak Yanuar. Tangisan istri Pak Yanuar semakin kencang. Dia meronta-ronta kesakitan. Sepertinya ada sesuatu yang memberontak di dalam perutnya, sehingga mengakibatkan rasa sakit yang teramat sangat. Rupanya tanpa sepengetahuan tetangga, saat itu Ibu Yanuar sedang hamil 5 bulan. Dan kandungannya ini yang memberontak sehingga menimbulkan rasa sakit tak terperi. Namun ada suatu kejadian yang sangat mengherankan pada saat kejadian itu. Jerit kesakitan istri Pak Yanuar sepertinya suara aslinya, melainkan suara seorang laki-laki yang sangat menyeramkan. Setelah dipanggilkan orang pintar, keadaan Ibu Yanuar semakin tenang, meski masih tanpa menderita. Karena itu atas musyawarah keluarga Bu Yanuar dibawa ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa oleh dokter, ternyata Bu Yanuar mengalami keguguran. Akhirnya dokter berhasil mengeluarkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi, anak Bu Yanuar lahir dalam keadaan gosong seperti terbakar. Mengetahui hal tersebut, para tetangganya berkesimpulan bahwa janin itu telah dijadikan tumbal untuk pesugihannya. Beberapa bulan kemudian, kejadian yang menghebohkan itu berulang kembali. Kali ini seorang tetangga Pak Yanuar yang termasuk orang terpandang dan kaya di desa itu kehilangan uang dalam jumlah yang besar. Maklum karena orang itu pedagang sapi yang cukup sukses. Kejadiannya waktu pedagang sapi tersebut ingin menyetor uang untuk pengiriman sapi dari daerah lain. Mendadak uang yang jumlahnya seberapa juta tersebut raib dari tempat penyimpanannya. Juragan sapi itu langsung marah-marah besar, hingga ia mengeluarkan ancaman bahwa kalau sampai uangnya tidak dikembalikan, maka akan ada orang yang dibikin malu. Ancaman ini terdengar di seluruh pelosok desa. Mungkin karena juragan sapi ini orang yang terpandang, sehingga ancaman itu membuahkan hasil. Karena secara gaib tiba-tiba uang tersebut kembali ke tempat penyimpanan si juragan sapi. Akan tetapi uangnya sudah berganti walaupun jumlahnya tetap sama. Dengan adanya kejadian itu, penduduk mulai menduga-duga sebenarnya Pak Yanuar itu punya pesugihan apa. Untuk mengungkap rahasia ini, Mbah Ronggo berusaha dengan segala kemampuannya mencoba mencari tahu sebenarnya setan apa yang menjadi pesugihan Pak Yanuar. Namun belum sempat rahasia terbongkar, mendadak Mbah Ronggo meninggal dunia tanpa menderita sakit apapun. Kejadian ini tentu sangat memukul hati penduduk setempat,
karena Mbah Ronggo yang selama ini dijadikan panutan dan juga untuk meminta pertolongan, tiba-tiba meninggal dunia dengan secepat itu. Beberapa bulan setelah kematian Mbah Ronggo, tiba-tiba tetangga yang paling dekat dengan Pak Yanuar sakit, dan hingga beberapa waktu kemudian sakitnya bertambah parah dan akhirnya meninggal dunia. Seperti kebanyakan masyarakat, kalau melawat orang meninggal, pasti ada yang membawa uang di dalam amplop. Di desa itu pun juga demikian. Rata-rata yang melawat juga memberi sumbangan dengan uang yang di amplop. Cerita yang sangat mengherankan ini berawal setelah Maya dikubur. Para sanak famili kebanyakan masih berada di tempat yang berduka cita. Menjelang maghrib, suami orang yang meninggal dunia tersebut berniat ingin mandi. Karena di rumahnya banyak tamu, ia akhirnya menumpang mandi di tempat Pak Yanuar. Di saat ingin minta izin untuk mandi, dari depan pintu ia melihat Pak Yanuar dan istrinya sedang membuka amplop yang jumlahnya sangat banyak. Saat kepergok tersebut, Pak Yanuar bilang bahwa ia sedang membuka amplop setoran dari sopirnya. Memang dia punya beberapa mobil yang dijadikan angkutan. Namun, apakah amplop setoran hingga sebanyak itu? Pikir suami korban. Dengan kejadian ini, Tuhan sedikit demi sedikit mulai membongkar kejahatan Pak Yanuar tersebut. Dengan cara diperhatikan si suami korban lewat kejadian itu. Akhirnya kabar itu menyebar ke seluruh pelosok desa. Dengan adanya kejadian tersebut, orang semakin yakin kalau sebenarnya Pak Yanuar memang mempunyai pesugihan. Jika selama ini orang yang menaruh curiga pada Pak Yanuar memang masuk akal. Karena ditinjau dari pendapat, ia hanya mengajar di sebuah sekolah SLTP. Namun rumahnya cukup mewah untuk ukuran orang kampung. Selain rumahnya yang besar itu juga mempunyai beberapa mobil yang dijadikan angkutan. Saat musim panen tiba, orang tidak melihat kalau dia panen, tapi tahu-tahu rumahnya penuh dengan hasil panen. Kalau ditanya dari mana panennya itu, dia bilang beli. Jika harga barang-barang sudah mahal, baru dijual. Hingga sekarang pesugihan yang dimiliki Pak Yanuar masih menjadi bahan pergunjingan penduduk. Sekarang ini kalau penduduk desa masih menghargai, itu karena ia kaya. Namun belakangan Pak Yanuar hanya menjadi bahan cibiran orang-orang yang melihatnya. Beberapa waktu lalu ada orang pintar yang mencoba membuka tabir tersebut. Dan kata orang yang tak mau disebut jati dirinya, Pak Yanuar sebenarnya punya pesugihan yang bernama slemet, yaitu sejenis jin jahat yang termasuk sakti. Sampai sekarang ini penduduk setempat menyebutnya slemet atau lebih terkenal dengan sebutan pesugihan setan slemet.
Kenyataan yang dilakoni oleh Pak Yanuar ini telah menjadi fenomena yang sulit untuk diungkap. Namun tentu bahwa kezoliman, keserakahan itu akan ada balasannya. Dan yang pasti harus kita yakini bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan itu merajalela. Kalau toh Pak Yanuar mengecap kebahagiaan itu pasti hanya sementara. Seperti kata orang bijak, bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang hidup bermasyarakat. Nah, untuk apa kita kaya kalau dikucilkan di masyarakat? Nah, dari cerita tersebut di atas, teman-teman, persekutuan gaib yang dilakukan oleh Pak Yanuar belum bisa terbongkar secara nyata oleh penduduk. Hanya masih bisa menerka-nerka. Semoga apa yang dilakukan oleh orang yang berbuat jahat tersebut suatu saat pasti akan terbongkar juga dan pasti akan menerima akibatnya. Terima kasih.